Saya Enggak, sedikit gini. Anda ini agama apa sebenarnya? Ngomong yang jelas. agnostis. Aduh. Dia tuh ateis, Bang. Agnostik. Sama dengan Pak Munir saya. Beda agnostik sama ateis. Agnostik katanya. Agama semak-semak. Terus kenapa? Terus kenapa? Pertanyaan dilanjut dulu, lepas itu baru jawab. Udah, kenapa? Bang Luga. Ini orang-orang stres nih, orang tadi. Ayo udahlah, biarin aja lah. Sabar, Bang Luga, sabar. Saya ingin bertanya fotonya Yesus itu seperti apa dan juga pemotornya siapa? Itu kan pertanyaannya orang Islam, katanya lo agnostis. Sebenarnya lo mau masuk Islam apa enggak sih? Ini mau saya tanyakan sama Kristus ini, ninja ini. Ini kan kamu kan katanya agnostik, tapi pertanyaan kamu itu pertanyaan orang Islam. Sebenarnya kamu udah Islam apa udah ngucapin kalimat syahadat? Mohon maaf kalau begitu saya balik aja ya, Bang Luga. Seperti saja pertanyaannya, Pak Sohar. Stres. Ini orang. Bang Kores, silakan dilanjut, Bang Kores. Oke. Baik. Siap. Jadi Zohar ini kekristenan sebenarnya. Ini lagi manusia. Apa sih kok? Gue belum ngapa-ngapain udah marah-marah ke gue. Kenapa sih? Gue nih nggak pernah ngehujat loh. Jangan marah-marah sama gue. Iya, lu itu. Aduh, udahlah. Apa yang mau lo omongin, lu cok? Orang gue nggak ngapa-ngapain lah. Gue mau ngejelasin Zohar ini. Sabar Pak Ninja. Sabar. Nanti Anda akan dapat. Ngomong-ngomong si Triun ngapain di sini? Bukannya lu udah punya channel? Ya emang semua Zoom bersilaturahmi. Gua ada di mana-mana. Iya. Seperti angin ya, Pak Ninja. Seperti angin. Dia bersinar. Loh, salah. Oh ya. Nah gitu lah ya, coba kenabian lu ini udah ditanyakan oleh dua kekristenan nih. Pertama Brethren Keller, kedua Brethren Zohar. Jawablah. Syukurin lu. Ditanyain nama Katolik sama Protestan. Lu iri jawab lu. Ini saking populernya gua nih. Ya, syukurin. Kapan terakhir lu ke sorga? Sweater guncang mereka. Kapan terakhir lu ke surga dapat kabar dari siapa? Dari Gabriel. Oke ya. Ini agnostik ini sebelum kau agnostik agama kamu apa? Silakan jawab. Sebelum agnostik agama kamu apa sebelumnya? 12 agama. Hah? 12 agama. Ini ada yang lebih gila. Itu keimanan atau murid Yesus tuh 12. Atau saya mau tanya ke ini aja Pak Ninja. Udahlah kalian aja lah ngobrol. Itu lau jawab dulu lu jawab dulu kenabian lu gimana sih? Masa jadi nabi nggak bangga jadi nabi kekristenan? Gini ya. Nabi itu sampai akhir zaman ada. Itu menurut Alkitab. Karena Rasul Paulus mengatakan apabila ada seorang yang merasa dirinya nabi, hendaklah ia bernubuat. Ya kan, itu berarti nabi itu masih ada sampai akhir zaman. Nabi itu dibatas-batasin cuma di Islam sama di Katolik sama di Protestan. Katanya nabinya udah habis setelah Yohanes Pembaptis. Itu adalah ajaran yang salah. Ya. Jadi nabi itu sampai kapanpun ada. Nabi itu juga manusia biasa, sama seperti pendeta, sama seperti penginjil. Cuma kalau nabi jurusannya adalah berdoa dan mendapat penglihatan dan suara Tuhan. Kalau pendeta jurusannya ngurus jemaat. Kalau penginjil jurusannya memberitakan dan menyampaikan Injil. Itu satu angkatan, satu level. Nabi itu sampai kalau nabi nggak ada lagi berarti hancurlah dunia ini karena Tuhan udah berhenti ngomong. Kalau udah berhenti ngomong nanti dibikin ajaran baru dari orang, jadi orang nggak tahu kalau itu ajaran sesat. Nabi itu bertugas untuk mengkontrol, melibas, menggergaji ajaran sesat. Kalau nabi nggak ada, udah lu disesatin, dicoli-colin sama guru-guru palsu. Emang menurut lu Katolik sama Protestan sesatnya apaan? Di dalam ajaran Katolik itu tidak ada kuasa dan mujizat. Ya, mereka hanya mengajar kita menyembah Tuhan. Kan? Tapi mujizatnya kagak ada. Giliran kerasukan setan, pastornya pada kabur.
Ya, kalau Katolik gue ngerti lah, sering banget diserang sama kekristenan sendiri. Protestan apaan sesat nih? Protestan sama, itu adik kakak gitu. Jadi ntar kalau ada kerasukan setan, mereka pura-pura ke warung lah. Oh, udah kalian berdoa aja. Gak bisa. Kalau gue kan beda, orang kerasukan setan langsung butuh tumpang ke tangan. Segala kuasa. Enggak, Protestan apa dulu? Belum jelas lu bilang sesatnya apaan Protestan? Protestan itu mereka mengajarkan tentang Tuhan, tetapi mereka menolak semua tanda-tanda mujizat dan kuasa Roh Kudus. Itu sama dengan Katolik. Mereka cuma teori. Kita menyembah Tuhan. Setelah itu mujizat. makanya Katolik sama Protestan kagak maju-maju. Ngawur ya. Ngawur pala lo peang emang gue teman gue pastor banyak. Memang kamu ngawur namanya itu. Gitu. Nabi itu jawatan. Ngawur apaan? Teman-teman gue tuh pastor banyak. Nabi itu jawatan, bukan profesi. Mana Bibelmu mengatakan bahwa Nabi itu profesi? Aku pengen tahu. Aku buka Bibelmu. Pertanyaan kamu itu apa? Ini aja sih, Afi, apa? Ini aja nggak? Ini kan nabinya kekristenan ini. Kita hormati aja keputusannya. Tradisi leluhur memakan itu Nah, doang. ini ada lagi nih kan, ajaran nggak boleh makan kucing. Itu kira Katolik itu ya lu lah. Katanya tadi kan kami Kan gue udah bilang kan, yang nggak maju kan beliau dari dulu sampai sekarang itu aja yang dikorbanin. Lah gue kan di Zoom kan terkenal, di YouTube gue terkenal, viewer gue 50 juta. Nah, pastor lo siapa yang terkenal? Yang ditakutin di Indonesia ini tokoh-tokoh karismatik, salah satunya Saifuddin Ibrahim, Paul Zhang, gua, itu kan tokoh-tokoh karismatik. Gilbert. Nah, lu siapa tokoh lu? Si Romo Beni yang kayak bencong itu. Rudi Yohanes. Bang Luga. Saya ingin bertanya Bang Luga. Nanya mulu dari tadi. Iya. Pak Soehar lanjutin lah apa yang semangat dulu Iya. sudah di. Oke. Teman saya tadi bertanya masalah ini ya, masalah makanan ya. Tapi saya ingin bertanya tentang masalah kenabian, ya kan? Salah satu ciri-ciri nabi itu, Bang Luga, yaitu berbuat mujizat. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah berbuat mujizat? Gue pernah fight dengan pemilik 28 jin Polem pesantren dari Banten. Gue tangking dalam nama Yesus, dia ngeliat badan gue keluar api, dia jatuh pingsan. Setelah pingsan dia didatangin Yesus, dan malam itu juga dia dalam hitungan 1 jam dia terima Yesus. Baik. Ya pakai lama. 1 jam selesai. Oke. Bisa lo gitu? Waduh. Bisa nggak? Pingsannya itu kena ayan atau pingsan sungguhan? Dia pingsan gara-gara dia ada api dia keluar dari badan gue dan dia mau mati. Ya, cuma saya nggak ada bukti. Kalau ya, lu setidaknya lu cerita dulu masalah. Kalau lu lawan roh-roh jahat dari antikristus, dari gereja-gereja sesat, pernah lu? Ya pernah lah ya, model-model kayak gini kan sebenarnya mereka ini antikristus. Melawan. Oke, Bang Luga. Saya mau tanya kepada vaksin kan? Ini apa ninja, Pak Ninja. Iya. Iya. Boleh saya bertanya kepada Anda? Iya, boleh. Iya, terima kasih. Saudaraku, Brother Kores Kristus, tolong Anda jawab. Surat wasiat Muslim mengutip komentar Yusuf Ali dalam catatan kaki 663 sebagai bukti bahwa 3 sekte Kristen awal, yaitu di sekte Marcion, Doketisme, Basilides, menyangkal penyaliban Kristus, mengingat bahwa 3 sekte dikutuk sebagai guru palsu, penipu dan antikristus dalam 6 bagian Alkitab. Contohnya di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, 1 Yohanes pasal 14 ayat 2, demikian seterusnya. Pertanyaan saya kepada Brother Ninja, maaf ya Kristus, atas dasar apa Bapak Kristus Anda mengklaim bahwa mereka adalah sekte-sekte Kristen
Dan bukankah itu merupakan gambaran yang keliru bagi Anda mengutip sekte-sekte gnostik ini sebagai orang-orang Kristen yang menyangkal penyaliban? Karena akan menjadi representasi yang keliru bagi orang-orang Kristen untuk mengutip iman sebagai bukti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Silakan Pak Kristus. Ini dalam perspektif Islam ya, kita tidak mau mencampuri urusan internal kalian. Selama kalian ini mengfavoritkan Yesus, bahkan sampai ke tahap pengkultusan yang esensinya beribadah, maka itu kalian semua adalah sekte-sekte Nasoro. Sekte-sekte Nasoro. Bahkan yang menyembah Maria dalam standar Islam itu pun sekte-sektenya Nasoro gitu. Jadi kita nggak mau ambil pusing, semua kita tembak ke sana. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Itu kena semua itu. Nah, itu dari Islam. Sekarang yang menarik adalah ada orang-orang Nasoro yang jujur dengan keimanannya. Itu ada di Ali Imran 113. Siapa mereka? Orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah utusan saja dan Nabi Isa ini tidak disalib. Salah satu yang paling dekat dengan kami itu adalah Ebionites, di mana Ebionites dia hanya menggunakan satu Injil, yaitu Injilnya Injil versi Matius, dan dia tidak menggunakan surat-surat Saul Tarsus. Bahkan dia menghujat Saul Tarsus karena apa? Karena Saul Tarsus merusak ajaran Yesus, di mana mengkultuskan salib dan juga penebusan dosa dengan manusia. Ebionites. Keren banget Ebionites. Jadi jawabannya Zuhar. Ya, baik. Saya ingin juga bertanya kepada Anda ya. Pertanyaan terakhir. Habis itu ke Bang Luga, nabi modern ya. Agama Islam mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah seorang Muslim yang taat. Anda sepakat dengan kata ini? Oke, mantap. Pertanyaan saya kepada Bapak Kores Kristus yang terhormat, apakah ini lebih konyol daripada jika orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penganut Buddha yang taat? Penganut Buddha yang taat. Anda tolong menjawab dengan data ya, Bapak Kores Kristus. Pertanyaan lu aja nggak pakai data. Ini jadi nggak apple to apple sebenarnya, karena kita mesti balik ke etimologi dan linguistik. Islam ini sangat paham apa yang diucapkan. Jadi kita nggak perlu orang-orang, oh ini maksudnya begini, pemahamannya gini, nggak begitu. Jadi linguistiknya mesti paham. Ini bisa dicek sendiri oleh Brethren Johar. Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya, ini pasti udah tahu lah, udah masyhur karena kami sering mengumandangkan ini. Muslim itu artinya berserah diri, tunduk, dan patuh. Apakah Yesus begitu? Yes, Yesus begitu. Bisa terlihat di Al-Maidah ayat 116 sampai 117 itu dalam Al-Qur'an. Az-Zukhruf 64, Al-Maidah ayat 51, di mana Yesus mengatakan, "Aku ini hanyalah utusan Allah dan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia jalan yang lurus." Ini bisa kita lihat juga dari dari Injil-Injil versinya Matius, Lukas, Yohanes gitu kan. Ada di Matius 4 nomor 10, menyembah dan berbaktilah saja kepada Allah gitu kan. Yohanes 17 nomor 3, Allah lah satu-satunya Tuhan. Bahkan Saulus yang dosanya ini besar karena menghujat Torah, dia juga menyatakan 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu hanya satu dan Tuhan itu hanya satu. Gitu isinya. Data tuh. Nah, maukah kalian dari Kekristenan menerima kebenaran tersebut atau tetap menyangkal dan menabikan Luga sebagai nabi Kekristenan modern? Itu jawabannya Brother Johar. Terima kasih Brother Kores Kristus ya. Oke, saya ingin kembali lagi beralih ke abangku yang tersayang Bang Luga ya. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa nabi palsu tidak mengenal kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenarannya mereka sendiri. Mereka tidak takluk pada kebenaran dari Allah. Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 juga ditegaskan untuk menolak seorang yang datang kepada kita namun tidak membawa ajaran yang berasal daripada Allah.
Mohon maaf, Bang Luka, apakah Anda termasuk yang disebutkan tadi? Di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi ini harus ada. Dan ternyata tanda ini tidak ada pada pastor. Jadi mohon maaf, kalian bukan murid Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai. Kan Yesus yang ngomong, bukan saya ngomong. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Oh, saya sering mengusir setan. Bawa ajak setan pun ke sini. Dukun santet juga bawa aja ke sini ya. Dukun ini beragam. Ada Mandau Kalimantan, ada dukun Jawa Timur, ada dukun Gunung Kawi. Terserah mau pilih yang mana. Yang jelek, yang tinggi, yang pendek, mainkan. Bolibas, sudah pernah. Ada yang gondoruo tingginya 4 meter, nah matanya merah. Itu kutangking dalam nama Yesus. Dan kami pun berdua 7 malaikat datang. Ganteng, keren, rambut emas, memakai permata, itu pernah di kamar saya. Nah, lo bisa itu mah bukan kelas lo, Cok. Ngapain sih lo nanya-nanya kayak gituan? Nanya-nanya lagi. Lo ngetes-tes gua lo, nggak ada sopannya, ngaki-ngaki. Iya, lanjut. Bang sayur. Saya nyimak. Pastor lu aja, ketemu gua aja mau ngedanain debat gua. Bang Luga, itu mau debat sama siapa? Menjakir naik. Oke, nanti kita dukung. Itu aja pastor lu aja ngomong gitu sama gua. Pastor, lu tau pastor kan? No, yang Blok M no, Jakarta Selatan. Terus kapan lagi ini apa tanggal lu berangkat ke sorga? Ini dari siapa ya? Kemarin itu ada ikhwah nitip diminta tanyain tanggal. Nah, gue tanya tanggal lu kapan? Itu bukan keluarga lo yang ngatur, Cok. Iya, makanya. Ntar gue kabarin ke keluarga gue. Woi, mau lihat nabinya restoran ke sorga enggak? Nah, nanti gue kasih tahu tanggalnya. Makanya kan kalau di sorga itu kan di sekeliling tata ada cherubim. Di bawah tata ada cherubim, di sekeliling tata Bapa tuh ada serafim. Lu pernah lihat gitu nggak? Nggak pernah kan? Makanya lu jangan di sono ada WC nggak buat lu? Bisa pakai lu di sono pas ngobrol pertanyaan gua lu belum lu jawab, lu nanya. Ya gua nggak pernah lah, kan yang nabinya Kristen lu tuh. Gua nggak pernah lah. Ngeliat cherubim nggak? Ya pernah lah. Pas Isra Mi'raj kan ngeliat cherubim di cherubim sono. bentuknya seperti apa? Ya rubim ya bentuknya dia bawa-bawa tahta lah. Gotong-gotong tahta lah dia. Banyak yang ngomong lu. Itu gua udah jawab sepengetahuan gua. Sekarang lu di sana lu kalau mau pipis gimana? Balik belakang atau ke WC? Kalau di sorga tuh kencing itu makanan dan minuman tuh udah terurai, jadi nggak ada lagi yang namanya kencing berak. Gua ajarin dulu. Berarti kelamin lu ditinggal di bumi ya pas lu cabut ke sorga? Bukan begitu, tapi itu makanan dan minuman itu sudah langsung terurai pada saat kita makan. Ya emang di bumi emang kagak terurai pas kita makan atau gimana? Kagak, makanya tai lu gede-gede banget di belakang rumah lu. Kalau lu berarti enggak, tainya tetap di badannya di sorga lu ya? Tainya sudah pada waktu kita makan dia belum jadi tai, kita makan langsung dia hilang. Kalau lu kan enggak, nempel dulu di perut lu. Coba pas di sorganya kekristenan, pas lu makan jadi tainya tuh pas di jakun, di lambung atau di mana? Itu belum jadi tai, kita makan langsung terurai dia. Jadi nggak ada tai di sorga. Makan langsung terurai. Kalau lu kan enggak. Keluar lagi lewat mulut maksud lu? Menurut lu dia belum jadi tai pada waktu kita makan, dia langsung keluar pada waktu kita bernapas langsung dia langsung terurai, jadi belum jadi tai. Oh gitu, berarti keluar dari mulut langsung ya? Iya, tapi dia itu belum jadi tai. Kalau lo kan udah parkir dulu jadi tai. Ya, tapi seenggaknya tetap aja keluarnya lewat bawah. Lucu juga sorga kekristenan, keluarnya lewat mulut lagi. Dan dia langsung terurai. Terus lo musuh lu dari kekristenan yang paling kuat siapa, Lai? Di mata gua nggak mikirin mereka lah. Mereka kalau ingat yang paling kuat menurut lu, yang paling susah. Wah ini susah nih gua lawan nih. Kekuatan Beelzebubnya siapa? Di mata gua biasa aja. Rudy Yohanes. Maunya biasa aja. Sakti lu, buset. Rudy Yohanes saya gua udah banting sampai donatur pada mundur. Oh lu banting-banting ya. Oh canggih. Iyalah emang kayak lu. Berarti lu kalau misalnya ke Medan sekarang naik apa? Naik roh? Enggak naik bus lagi?
Suka-suka gue lah. Gue kayaknya mau naik Harley Davidson aja lah sembari nyantai-nyantai. Harley Davidson. Terus itu gimana? Lu hipnotis yang jual Harley Davidsonnya atau lu apa tuh? Lu Kita gimana beli caranya supaya lu lah. punya? Kita kan tuan kita tuan Lo yang pokok masih kaya. pakai duit lo nabi lo, bisa bermujizat. Masih pakai duit belinya. Ya, menjadi nabi itu nggak harus serba mujizat, kita juga harus serba menikmati lah duit kaya gitu. Tuhan kita kan kaya, kalau Tuhan lo kan kita nggak harus seperti apa wujudnya aja nggak ada. Kayak mana kursi lu yang gaming aja nggak datang malah duluan gua. Apa? Lu aja nggak Lu datang juga gua nggak beli. tahu pakai kursi game juga dari gua, lu belajar dari gua pakai kursi game, lu ikut ikutan lagi. Itu yang penegak Islam juga gue liat pada beli kursi nih. Ntar gue besok gue mau beli yang 8 juta tuh yang Razer. Kursi game gue mau ganti harga yang 6 juta. Ya jadi kapan lu mau menginjili orang-orang Kristen supaya sadar, supaya ngikut dengan ajaran lu tuh kapan? Ya ini kan channel gue kan ada, tontonin aja channel gue. Katolik jangan nyembah patung, Protestan jangan nyembah adat istiadat, sembah Yesus yang benar biar lo gak jadi gembel. Nyembah Yesus yang benar tuh gimana? Bermujizat. Ya, ngikutin lah kayak gua, nyembahan bahasa roh, Mesti, pada banyak yang nggak bisa. Kerel lu bisa bahasa roh, Kerel? Mana bisa lah dia bahasa roh. Dia bisanya ngurus nyamuk. Coba Brother Kerel sama Brother Johar bisa bahasa roh nggak kalian berdua? Kalau belum kalian masih sesat loh. Bisa. Nggak bisa masuk surga kekristenan loh. Saya tidak bisa berbahasa roh. Makanya dia nggak ngerti ajaran Tuhan, ngikutin. Aduh. Jelas-jelas di Alkitab ada ayatnya bahasa roh, perlu nggak ikutin. Kecuali nggak ada di Alkitab. Kenapa pada nggak belajar bahasa roh sih kalian berdua? Jadi boleh nama pastor. Makanya lu ada beda-beda karunia sih. Makanya lu ganti gereja. Satu roh. Oh, itu katanya beda karunia. Bukannya beda karunia lah, itu alasan hargailah. doang. Bilang aja dia nolaknya secara halus karena ada tertulis di Alkitab. Kalau dia nolak, dia nggak enak sama Kalau kita. ada yang berbahasa roh, siapa yang nerjemahin? Nggak ada. Ada yang terjemahinnya. Bahasa roh itu tidak harus diterjemahkan. Tapi kalau ada yang terjemahkan, berarti dia membangun jemaat. Tapi kalau hanya untuk membangun sendiri, ngapain diterjemahin? Lu bahasa roh di kamar, lu cari-cari penerjemah, udah ongkos, lu bayaran ongkosnya. Gimana sih? Bahasa roh itu kalau diterjemahkan berarti dia ada pesan-pesan untuk jemaat. Misalnya, hai jemaatku, marilah engkau bertobat. Nah itu perlu diterjemahkan. Tapi kalau lo bahasa sendiri, bahasa roh di kamar sendiri, ngapain lo butuh penerjemah? Orang gak ada yang dengar, cuma lu sama Tuhan. Gimana sih? Kan dosanya sudah ditebus, Bang. Gimana Kerel? Pak Sohar, sesuai dengan diskusinya sama Pak Zainal kali lalu. Coba bertanya sesuai itu. Apa tuh? Iya kan Pak Sohar sudah berdiskusi sama Pak Zainal. Jadi kembali lagi ya gue bilang. Jadi Yesus itu Tuhannya tak benar. Jangan sampai lu rugi. Tuhan itu kan hal yang paling berharga dalam hidup seseorang. Tuhan udah sekarang mana dia? Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapak. Lu ibarat jualan, ayo beli handphone keluaran terbaru, ayo sini pre-order, handphonenya nggak datang. 2000 tahun handphonenya nggak datang. Yesus lu mana? Gini, Yesus itu kan bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, untuk percaya kepada dia. Iya emang Yesus bukan akik kok. Yesus kan orang gitu. Iya, harusnya makanya gampang kan datang kayak. Kalau untuk membuktikan dia disalib atau enggak disalib kan menurut gue itu pekerjaan sepele, pekerjaan murah. Bukan salib enggak kalau sampai gua hargai itu Yesus lu kalau lu bilang disalib ini datang sini sekarang buktiin lo Yesus nih datang ya, nih. Lo gak bisa ini minta Tuhan begitu, berbentuk manusia udah datang nih. Bukan siapa-siapa kecuali lu bukan ke gua, ke dunia, jangan ke gua. Ngapain ke gua doang? Gua nggak ada urusan. Ke dunia Yesus sudah pernah datang. Yesus sudah pernah datang. Itu di mana kayak di Laut Selatan kayak aku Yesus, ini aku yang diceritakan oleh nabinya aku. Enggak, kan gitu enak gitu loh. Nggak pengen lu jadi manusia pemalas. Lu kerja, lu teliti kitab suci,
teliti sejarah, ya, teliti saksi mata. Tuhan suruh lu kerja, Tuhan nggak suruh lu jadi pemalas. Kalau Tuhan datang jatuhnya lu pemalas, nggak perlu lagi lu kerja, nggak perlu lagi lu berdebat, nggak perlu lagi lu mencari Tuhan. Makanya Nah, Tuhan ini mah sama aja beli kucing dalam sumur. Lu mesti datang, katanya nyata Yesus. Harus ada dong bentuknya. Itu sudah Jangan main pernah tebak-tebakan. dengerin. Yesus itu sudah pernah datang secara fisik. Ya tinggal lo cari dong sumber-sumbernya dari mana. Nah, Jangan lo jadi pemalas. beruntunglah mereka yang di tahun 1. Ini Berarti ini lo gue di tahun 2022 haus akan kebenaran. Nggak mau kerja lo, giliran lo cari pemalas gimana? Gua udah tamat baca Biblos, Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 udah tamat gua. Siapa Yesus masih Gua udah kenal Yesus ini adalah utusan Tuhan yang tidak pernah menuhankan dirinya sendiri. Itu coba. Salah lu. Makanya supaya gua salah paham, kalau misalnya gua Yesusnya mesti datang. Yesus itu sudah pernah datang dan dia bukan lo yang ngatur dia mau datang apa enggak. Apa susahnya sebagai Tuhan datang lagi? Lo nggak bisa ngatur dia. Lo gua nggak ngatur. Iya. Ini yang malas gua atau Yesus sih sebenarnya? Yang malas. Lu cari. Lah Yesus yang malas lah. Yesus malas lah. Surga, langit sama bumi buat Tuhan jauh atau apa dekat sih? Langit sama bumi itu tinggal turun. Tuhan itu memerintahkan sama lu cari gua. Jangan lu ngatur-ngatur Tuhan, nanti lu dilempari ke dalam Gua kagak ngatur, gua request. Iya, lu request tapi lu jangan ngatur-ngatur, nanti lu dibunuh, ditabrak becak lo. Pingsan. Ya udah kalau misalnya gua tabrak becak gua ketemu duluan. Ujung-ujungnya apa? Gua yang nyamperin berarti kan? Kalau lo nyampe, kalau lo disamperin Lucifer diajak lo ke. Ya berarti Tuhannya yang pemalas kagak pernah mau nyamperin orang. Masa nyamperin orang cuma yang di tahun 1 doang? Itu juga cuma di Israel yang di Eskimo kagak datang dia. Nah, gimana sih Tuhan ini? Tuhan mau lo kerja. Tuhan mau lo kerja. Gua mau kerja sampai gimana? Sampai gagal ginjal gua kerja. Lo nggak usah ngebantah Tuhan, ntar lo dibunuh jangan. Gua kagak ngebantah, gua minta bukti. Ya, udah giliran Muhammad aja yang juga lu kagak ketemu, yang dia cuma mengaku bertemu di alam goib, itu lu bela mati-matian. Mana ada gua bela? Gua kagak bela. Nabi Muhammad udah meninggal, wafat udah nggak ada susah. Tapi kan di sini yang lu bilang Yesus masih hidup kan lu. Ya mana kalau masih hidup? Masa masih berbukti Hajar Aswad? Hajar Aswad masih bisa jadi saksi. Masih ada batunya sekarang di Mekah. Lalu Yesus lu mana lah? Oke. Kangon, silakan Bunda Resen. Silakan. Kan susah kan gini loh, makanya jangan maksa-maksa Kores yang aneh-aneh. Nanti Kores minta buktinya sebadan-badan susah lu buktiin. Silakan lu nggak bisa meminta seenak lu. Lu sudah dikasih perintah, lu taatin. Lu jangan ngeyel, jangan sekolah batu, udah titik. Nah, kayak gini misalnya ya. Kayak gini misalnya. Pemerintah memberikan aturan begini dan begitu. Itu nyata gitu. Ada, ini aturannya begini, ini apa namanya lembaran-lembarannya begini, orang yang ngasih aturannya nyata gitu. Gua melihat sang pemerintah yang memberikan aturan. Lah Yesus nyuruh-nyuruh lewat lu, Yesusnya mana? Oke. Baik, sekarang gua tanya, Allah lo nggak kelihatan, kenapa lo taat? Ya memang dari awal udah ngomong Allah tidak bisa dilihat mata. Udah, kalau memang Tuhan lo nggak kelihatan, tapi yang sekarang yang jadi susah. Yesus lu bilang Yesus lu maha hidup, bisa dilihat oleh mata. Mana? Dia pernah datang kok, dia sering datang. Mana? Iya, dia menemuin orang-orang yang benar, bukan orang-orang kayak lu. Kalau lu kan karena Yesusnya aja milih-milih, ngapain gua milih dia? Memang anak jin. Oke, Kak Kores. Oke, itu ada Kang. Iya, Yesus sering datang di channelnya Yunus Manubulu. Silakan Kang. Sedikit Kak, ya Kang. Ini kan manusia debat kusir. Debat kusir. Ya gini loh Kang. Saya mengajak kita netral ya semuanya Kang. Yuk kita netral. Anda sedang mendakwahkan, mengajak, menjual, saya pun demikian. Ya, yuk kita sama-sama lihat. Anda hari ini menjual, saya pun sedang menjual. Yang kami jual dari awal prolognya jelas. Tuhan yang akan kalian sembah itu Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kan itu. Tapi kalau bicara ada, maka saya memberikan penjelasan kan, lihatlah bumi ini. Karena dia tuh datang dari awal pun, ketahuilah dalam Quran ya, dia datang menjelaskan Islam kepada kami, dia menjelaskan
bahwa dia itu pemilik langit dan bumi, pencipta juga, dia juga yang menurunkan Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, segala macam kan, para nabi-nabinya. Itu yang Rasulullah tak jual kepada kami. Kami membelinya kan gitu. Dengan janji setia, dengan syahadat kami kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dari awal penjualan seperti itu, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan kami. Dari awal penciptaan, bahkan dia ada sebelum semua ada kan begitu. Kami sepakat itu. Anda menjual sama dengan kami. Di tahun 2002 ini, Anda menjual, saya menjual. Tapi Anda menjual sesuatu yang konon katanya pernah ada, kami wajar sih, Kang Horas meminta wajar. Ya, untuk diadakan kembali, karena mana buktinya kan gitu. Konon, kalau sama-sama konon, mendingan kalian memilih kami dong. Ya gitu kan. Karena Pak di sini dijelaskan bahwa Tuhan kami itu maha segala maha, dia tidak terkena mati gitu kan, dia tidak terkena penyakit, dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Jualan kami lebih bisa masuk akal. Ketimbang Anda menjualkan dia maha hadir, hadirnya kapan? Oke, Roh Kudus. Pertanyaan kepada siapapun, termasuk Anda mungkin pernah saya tanyakan. Kalau seorang itu menerima Roh Kudus, apa bedanya dengan orang yang tidak? Syarat apa yang dilakukan seseorang untuk menerima Roh Kudus? Apa syaratnya? Katanya harus dibaptis. Setelah dibaptis jaminkah? Ternyata tidak jamin juga. Terus mana yang kami pegang gitu loh. Anda menjual sesuatu yang tidak pernah sama-sama tidak ada. Orang ya yang benar-benar membeli dengan pemikiran yang matang, dia lebih memilih apa yang kami Islam jual. Walaupun di dalamnya ada konsekuensi. Ketika kalian menerima Tuhan saya, kamu harus sujud kepada Tuhan saya. Jika datang kepada perempuan atau orang mukmin, dia tidak akan berdiri setia gitu kan, tidak akan mabok, tidak akan judi, tidak akan zina, tidak akan memulai sesuatu. Ini kata Allah, itulah kebenaran sendiri. Iya kan? Dalam Islam demikian, Kang. Ya, beda dengan Anda. Maka pertanyaan saya tidak berkeberatan atau saya sangat setuju dengan ucapan Kang Horas tadi. Mana Tuhanmu? Bisa nggak hadir di depan saya hari ini? Bisa nggak? Oke. Silakan. Nah ini aku nambahin Akhiangon nih, lu jawab sekalian lah. Ini gue saran sih, bukan jawab sebenarnya. Lu ntar kalau misalnya ke surga lagi ketemu Tuhan lu, bawa HP lu, foto. Itu kata apa namanya, kata yang di YouTube gua. Foto lu di sana, turun, nah kasih lihat fotonya mah, lu lagi gandeng rangkulan sama Yesus. Barulah nanti gua masuk ini, gua masuk Kristen lah kalau kayak gitulah. Oke kan begini. Kelihatan soalnya. Begini kan. Boleh-boleh saja kita meminta permintaan yang terlalu banyak, tapi kan permintaan itu juga ada syaratnya. Itu juga harus ada modalnya. Main judi aja juga kalau lu taruhan 50 juta, lu kudu naruh dulu 50 juta. Baru orang lain baru naruh 50 juta. Wajir modus ini. Modus lau ah. Gue belum selesai ngomong kan, ini selalu dipotong terus. Lu diam dulu, gue lagi jawab pertanyaan nih. Lagi modus. Nah, jadi orang harus sama-sama punya modal, ya. Kita ngomongin Tuhan modalnya ada. Lu ngomongin Tuhan modal lu nggak ada gitu loh. Gue ngomongin Tuhan, ya. Modalnya apa? Lu ketemu Tuhan lu pakai modal nggak? Dengerin dulu. Gua mengatakan gua punya Tuhan, modalnya apa? Dibuktikan oleh Yesus waktu dia termati. Lu juga jual. Ya udah, modal gue juga ntar Yesus juga lah, ngapain gua ngeluarin duit? Kan lu kan sekarang di sini kan lu membawa agama lu, kan agama lu yang boleh jual kan? Lah, lu kan menjual Yesus waktu ke gua, ini gua mau beli. Ini masih waktu gua, jangan lu potong-potong. Gua lagi ngomong. Udah cengor-cengornya keluar emosi. Ya udah. Iya, ini gua lagi ngomong di tahun-tahun. Jangan. Jangan begitu, ntar lu. Lanjut lah. Iya, jadi gini, kita boleh bawa jualan masing-masing, ya kan? Gua ngejual Tuhan gua, buktinya Yesus bangkit dari antara mati. Lalu ngejual agama lo, Nabi lo gak bisa bangkit dari antara mati, udah jelas. Apalagi yang mau dibahas? Lah gua mau beli yang lu punya. Gua mau beli. Yesus sudah membuktikan dia bangkit dari antara mati. Nah, lu kagak ada yang bisa dibuktiin. Mujizat apa yang dilakuin? Ya mungkin pas Yesus lagi bangkit, gua lagi ketiduran kali. Nah sekarang gua udah bangun ketinggalan gua. Makanya kita kalau bertanya itu harus punya modal setidaknya. Kalau misalnya nih, Bang Luga. Bang Luga. Bang, kenapa Nabi? Nabi saya udah bangkit yang mau jualan Nabi Bang.
Kalau Kan Yesus lu bangkit setelah 3 hari, Nabi saya cuma sehari doang langsung berangkat naik sorga. Nah, cakep. Nah, cakep. Mana videonya? Kuat. Nah, lu kan Videonya ada. Nabi gua nggak bisa bangkit dari orang mati, Yesus gua bangkit dari Ya orang memang mati. berarti Nabi gua gua cakep wafat dong. sama seperti Nabi Musa, sama seperti nabi-nabi yang lainnya wafat, nggak ada Iya, salahnya. Yesus lu kalau mana? Berarti masih kalah lu dengan beserta Nabi. Ya udah memang gua menyerah lah. Gua kalah. Iya, gua kalah. Mana fotonya? Udah malam, udah sore Mana juga. Lu jualan sayur di pasar. Gua cuma minta foto lu berdua sama Yesus. Ya, Apa kek ngapain sama Yesus? Tapi Pargoy kalau kek. misalnya lu minta Bang Uga, tolong Bang Uga apa? Saya mau minta fotonya buriknya Lucifer. Nah itu masih boleh. Lu diminta. Nah, ya udah boleh. Nah, ya udah. Yang penting gue ngingetin aja. Lu kan sering bolak-balik surga, jangan lupa bawa HP ntar. Lucifer boleh lu foto, tapi kalau Yesus terlalu ganteng buat lu. Namanya juga Ya udahlah, apa kayak lu pantat Lucifer kayak pantat kelomang kayak apa lah, lu kasih gua lah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus tidak hebat, yang hebat tuh Yohanes. yang lagi datang. Yang hebat tuh Yohanes, yang hebat. Kalau berminyak apa? Gak mau makan gorengan. Tukang sayur udah banyak, lu jalannya harus ngeri. Yesus bangkit dari orang mati ngeri. Ini Nabi lu gak bisa bangkit. Ya itu udah kalah telak. Yang mana lu ini ibaratnya lu sales apa ya? Sales ini loh, MLM, sales propolis tau gak lu? Lu dagang-dagang barangnya kagak ada. Kang Slayer, coba Taubah 111 Kang. Tahu lah. 111, coba. Ya, yang HP, tafadhol. Kang ini siapa tadi Kak? Bantu gimana? Lain ini lo jualan kagak ada perangnya. Orang lain tuh barangnya ada, produknya ada, lalu jualan. Lalu lontong di Bali. Lalu lontong kagak punya, piring kagak bawa, perantang petenteng bawa gerobak. Yang mau dibeli apa? Kang Tolib mungkin bisa screen. Atau jualin Nabi. Nggak bisa kalau saya Nabi lu laptop bangkit ini. dari antara orang mati, gue salut. Ya gitu. seenggaknya Nabi gua ketika ntar bangkit bareng manusia lainnya, doi bisa masuk neraka, nyelamatin orang yang beriman. Ya, Yesus jangan ngomong-ngomongin yang nggak pasti. Sekarang ada jaminannya nggak? Kan Yesus bangkit aja pasti nggak? Mana buktinya? Makamnya Yesus lu aja ada 6, coba gimana sih? Yang mau dijual apa? Yang Kores ini ada yang resen biar berkembang Tuhan dulu ya. gue udah bangkit coy, udah ngeri. Makanya gue sekarang ini tiap minggu gue pakai baju bagus untuk nyembah Tuhan gue. Kan dia udah bangkit, enak. Baju bagus gue paling 45 ribuan itu juga beli sekali lah. Ngomong lu, ntar gue lempar muka lu. Apaan? Kalau bisa ya bener Yesus bangkit, lu pasti pakai jas keluaran Zahra ke atau keluaran ini apa? Keluaran. Makanya hidup gue tuh aman. Ibarat kata kalau lo ini ibarat kata lo belum bayar kontrakan. Makanya gue belum bayar kok. Seenggaknya gue bayar kontrakan juga nggak pakai Yesus gue. Iya, ibarat kata ini nasib lo ini sama seperti orang yang belum bayar kontrakan. Jadi masih dak-dikduk. Nah kalau gue kan udah jelas ya, sudah kelar. Udah naik ke surga, bentar lagi gue berangkat bareng sama Ntar lagi udah 56 tahun kagak berangkat lu. Kalau lu nasib belum jelas. Nggak tahu juga. Udah lah, yang lain dulu silakan tuh yang resen tuh, yang resen. Itu Kang siapa? Kang Imrus. Silakan 2 menit. Bukan saya mau tadi saya mau nanya sama Bang Luga. Ini cara nurunin tangannya gimana nih? Kalau gitu ada Kang Johar, Bang Palop. Silakan Palop. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya sama ini siapa Bro Kores Kristus dan juga Bang Luga, dua-dua. Pertanyaannya sederhana ya. Bang Kores, Anda monitor? Iya, masuk silakan my brethren. Bagaimana cara Anda menembus ruang dan waktu selama Anda menceritakan adanya keberadaan Tuhan? Lalu habis itu Bang Luga juga sama pertanyaannya. Silakan dijawab. Terima kasih. Ya coba inilah nabinya kekristenan dulu yang jawab. Coba. Lalu gimana nembus Simok gimana caranya? Ini udah kelas dunia, Ucok. Ini mainan lu. Jadi gimana jawaban lu, caranya gimana? Yang ditanya cara.
Ini Wah, pertanyaan-pertanyaan kecil, ini cocoknya buat elu. Masa nanya kayak gitu sama gue ya sih? udah gue yang jawab ya, gue yang jawab. Emang kalau Nabi Luga ini bingung cara dia cuma bisa nyap-nyap doang, caranya bingung. Nah, gue jawab gini. Nah, untuk menembus dimensi ruang dan waktu itu kita harus mengalahkan dulu kecepatan cahaya. Dan cahaya dulu, karena ketika kecepatan cahaya udah udah lu diam dulu, lau kan purba, biar gua dulu yang nyaut. Gimana sih? Jangan dimotong-motong dulu apa sih? Nah gitu, jadi kecepatan cahaya mesti dulu, karena ketika kita udah mengalahkan kecepatan cahaya, nah ini kita partikel akan terpisah, itu bisa menembus partikel yang padat. Simpelnya begitu. Detailnya gua agak mesti panjang lebar lagi. Caranya gitu. Bang Luga Aku mau dikit jawab ya. nggak? Aku mau bilang meluga tuh. Yang Iya. Diberesin Jadi gini, mohon maaf ini saya tanggapi dulu ya dari pernyataannya Bro Kores. Kalau Anda mengatakan bahwa adanya teori partikel ya seperti itu, berarti Anda sama dengan Tuhan dong. Karena dimensi Tuhan ini dia berada di luar dimensi ruang dan waktu. Bagaimana Anda bisa memberikan teori seperti itu? Tolong dijawab dengan ilmiah ya. Silakan. Ya kan yang ditanya gue bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak terikat hukum apapun, baik itu dimensi ataupun waktu. Cuman untuk manusia tentunya dia bisa menggunakan salah satu teori tersebut, teori yang melebihi kecepatan cahaya gitu. Terus posisinya begini sekarang yang masih belum bisa dikalahkan oleh manusia. Ketika titik awal kita akan menggunakan kecepatan cahaya, di titik akhirnya itu apakah tubuh kita tetap utuh atau tidak? Karena ketika partikel terurai, yang masih bingung itu gimana partikel ini kembali kepada titik semula normal gitu. Makanya orang-orang kan belum ada yang bisa sampai sana. Cuman kalau misalnya itu bisa, ya insya Allah, wallahu alam bisawab. Ya, Gitu my brother. Pak Lop gantian dulu ya, nanti kalau mau bertanya resen aja. Resen lagi ya, soalnya banyak yang bertanya. Silakan Bang Luga untuk menjawab dulu. Bang Luga aja mau jawab nggak? Tadi dia nggak mau jawab. Nggak ngerti gua pertanyaan. Ya udah. Dibilangin juga dia purba dia tuh.